Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum itu jangan lupa berdoa ya. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas terlebih dahulu kata kunci, di mana kata kuncinya terdiri dari persamaan, pertidaksamaan, dan linier satu variabel. Yang pertama yaitu ada persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan. Tanda ketaksamaan terdiri dari lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Jadi, kedua-duanya sama-sama kalimat terbuka. Kalau dilihat dari pengertian ini, dapat dilihat bahwa persamaan dan pertidaksamaan memiliki kesamaan, yaitu sama-sama kalimat terbuka. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah kalimat terbuka atau adakah kalimat tertutup kebalikan dari kalimat terbuka? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas, yaitu mengenai kalimat tertutup. Jadi, matematika mempunyai kalimat adalah kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Misalnya, kita mempunyai 3 kuadrat itu sama dengan 9. 3 dikali 3 emang sama dengan 9, jadi dapat kita nyatakan itu benar. 2 kurang dari 1, ini dapat kita nyatakan bahwa pernyataannya salah. Kenapa salah? Karena tidak benar 2 kurang dari 1. Yang benar adalah 1 kurang dari 2. Nah, lawan dari kalimat tertutup adalah kalimat terbuka. Ini adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Misalnya, X dikurang 2 sama dengan 1. Ini belum diketahui nilai kebenarannya karena memuat variabel. Yang kedua juga, X kurang dari 2, kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, jadi untuk beda kalimat tertutup dan kalimat terbuka, untuk kalimat tertutup itu sudah jelas nilai kebenarannya, dan kalimat terbuka itu memuat variabel sehingga nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Nah, sekarang bisa kita pastikan jika ada kalimat yang mengandung unsur variabel, maka dapat dipastikan bahwa itu merupakan kalimat terbuka atau kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Kini kita masuk ke persamaan linier satu variabel, di mana persamaan linier satu variabel ini adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi di sini kata kuncinya adalah kalimat terbuka sama dengan satu variabel, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, yang selanjutnya itu pertidaksamaan linier satu variabel, di mana kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Di sini juga sama, ada kalimat terbuka, ketaksamaan, satu variabel, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk bentuk umum persamaan linier satu variabel, itu untuk setiap A, B, dan C itu adalah bilangan real, di mana A itu adalah koefisien, A tidak boleh sama dengan 0. X adalah variabel, dan B dan C adalah konstanta. Selanjutnya untuk bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk setiap A, B, dan C itu adalah bilangan real, dengan A itu koefisien, dengan A tidak boleh sama dengan 0. X adalah variabel, B dan C itu adalah koefisien, sedangkan tanda ketaksamaannya meliputi lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, contoh dan bukan contoh dari persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Di sini nomor 1 ada Y min 1 sama dengan 0.
Y variabelnya 1, yaitu Y pangkat tertinggi adalah 1. Jadi, nomor 1 adalah persamaan linier satu variabel karena memuat tanda sama dengan. Selanjutnya, yang nomor 2 ini adalah tanda sama dengan, yaitu persamaan linier dengan variabel adalah 1, yaitu X, dan pangkatnya adalah 1. Ini adalah persamaan linier satu variabel juga. Nomor 2, X-nya pangkatnya tidak 1, tetapi 2. Maka ini bukan persamaan linier satu variabel dan juga bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, selanjutnya ini ada X min 4 kurang dari 3. Kurang dari berarti ini pertidaksamaan. Variabel X-nya adalah 1 dengan pangkat tertinggi 1. Jadi ini merupakan contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel. Yang kelima, Z pangkat 3. Persamaan linier satu variabel syaratnya harus pangkat 1. Jadi bisa dipastikan bahwa nomor 5 bukan persamaan linier dan bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Mencari himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel atau mencari nilai dari variabelnya. Caranya, yang pertama menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Soal nomor 1. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tujuan dari menyelesaikan persamaan linier satu variabel ini adalah mencari nilai variabelnya. Artinya, untuk soal nomor 1, kita harus mengubah persamaan ini ke dalam bentuk X sama dengan. Dengan kata lain, kita membuat X sendirian di salah satu ruas. Hal ini berarti koefisien atau bilangan di depan X-nya haruslah 1. Dan tidak boleh terdapat konstanta di ruas yang sama dengan X. Kita coba jawab soal nomor 1. Konstanta di ruas kiri adalah 1. Agar konstanta tersebut tidak ada, maka haruslah dikurang 1. Karena ruas kiri dikurang 1, maka ruas kanan pun harus dikurang 1. Agar tidak mengubah persamaan, sehingga haruslah kedua ruas kita kurang 1. Sehingga bentuknya seperti ini. Setelah dioperasikan, maka diperoleh 1/2 X sama dengan 2. Tujuan kita adalah membuat X sama dengan, sehingga koefisien dari X-nya haruslah 1. Maka, agar setengahnya menjadi 1, setengah haruslah dikali dengan 2. Ketika ruas kiri dikalikan dengan 2, maka ruas kanan pun harus dikalikan dengan 2. Sehingga, kita harus mengalihkan kedua ruas dengan 2. Diperoleh 2 dikali 1/2 X sama dengan 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah X sama dengan 4. Mudah kan? Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuannya adalah mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Dengan kata lain, kita akan mencari nilai dari variabelnya. Perbedaannya dengan persamaan linier satu variabel adalah nilai dari variabel di persamaan linier satu variabel mungkin hanya 1. Akan tetapi untuk nilai dari variabel di pertidaksamaan linier satu variabel bisa jadi lebih dari 1. Kita coba lihat nanti ya di contoh. Cara pertama adalah menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ini masih sama seperti yang persamaan linier satu variabel. Yang kedua adalah mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Yang ketiga adalah, ini perlu diingat ya, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketaksamaannya itu akan berubah arah.
Misalkan nih, yang awalnya di soal itu lebih dari. Ketika pertidaksamaan itu dikali dengan bilangan negatif, maka tanda ketersamaannya akan berubah menjadi kurang dari. Kita coba dicontoh yuk. Soal nomor 1 untuk pertidaksamaan linier satu variabel. 2x plus 8 lebih besar dari 0. Seperti halnya di persamaan linier satu variabel, kita harus mencari nilai variabelnya. Sehingga untuk soal nomor 1 ini, variabel x harus berada sendirian di ruas kiri. Maka konstantanya harus hilang atau sama dengan 0. Agar konstantanya 0, maka 8 harus dikurangi oleh dirinya sendiri, sehingga ruas kiri haruslah dikurangi dengan 8. Agar tidak mengubah nilai pertidaksamaan, maka ruas kanan pun harus dikurangkan dengan 8. Proses yang dilakukan adalah kurangkan kedua ruas dengan 8. Maka diperoleh seperti ini. Dan seperti ini, 2x lebih besar dari negatif 8. Selanjutnya, agar koefisien dari x adalah 1, maka 2 haruslah dibagi dengan 2. Karena ruas kiri dibagi dengan 2, maka ruas kanan pun harus dibagi dengan 2. Sehingga proses yang dilakukan adalah membagi kedua ruas dengan 2. Hasilnya diperoleh seperti ini. 2/2 x lebih besar dari negatif 8/2. Sehingga diperoleh x lebih besar dari negatif 4. Soal nomor 2 untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Min 2x min 2 lebih besar atau sama dengan 12. Seperti yang dilakukan pada soal nomor 1, langkah-langkah yang dilakukan hampir sama. Tujuannya adalah kita ingin mencari nilai dari x-nya, sehingga konstanta dari ruas kiri ini harus hilang atau harus sama dengan 0. Maka, agar negatif 2 ini sama dengan 0, maka negatif 2 haruslah ditambah sesuatu agar menjadi 0. Maka negatif 2 harus ditambah dengan dirinya sendiri, yaitu 2. Karena ruas kiri kita tambahkan dengan 2, maka ruas kanan pun kita tambahkan dengan 2. Sehingga prosesnya adalah tambahkan kedua ruas dengan 2. Selanjutnya akan diperoleh seperti ini. Maka setelah dihitung lagi, hasilnya adalah negatif 2x lebih besar sama dengan 14. Hanya saja proses ini belum beres. Koefisien dari x-nya belum 1, sehingga kita harus melakukan perhitungan lagi agar koefisien dari x-nya adalah 1. Maka yang dilakukan adalah membagi ruas kiri dengan negatif 2. Karena ruas kiri dibagi dengan negatif 2, maka ruas kanan pun harus dibagi dengan negatif 2. Nah, karena kita membagi kedua ruas ini dengan bilangan negatif, yaitu negatif 2, sehingga tanda ketersamaannya haruslah berubah. Yang awalnya di sini lebih besar dari atau sama dengan, maka akan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Seperti ini. Maka hasil akhirnya adalah x kurang dari sama dengan 7. Gampang ya? PLSV pada soal cerita. Sekilas cerita. Suatu hari, Ujang pergi ke pasar Sagalaya, membeli buah dan sayur untuk acara besar di rumahnya. Pertama, Ujang membeli 2 bungkus wortel. Lalu ia membeli 5 kg jeruk. Setelah ditimbang, total berat wortel dan jeruk yang dibeli Ujang adalah 11 kg. Sesampai di rumah, Ujang menghitung, berapa sih berat satu bungkus wortel? Berapa ya? Oke, mari kita jawab. Nah, jika kita misalkan satu bungkus wortel sama dengan X, berarti kalau 2 bungkus wortel sama dengan 2X dong. Kita akan membuat model matematikanya dulu. Jadi, 2X berarti kan 2 bungkus wortel, ditambah 5, ini adalah 5 yang dari jeruk. Pas ditimbang semuanya adalah 11. Nah, ini adalah bentuk matematikanya. Ya.
Nah, kita pakai cara pindah ruas. Supaya di ruas kirinya hanya 2x, berarti 5-nya pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Oke. Nah, sekarang 11 kurangi 5 berapa sih? 6 ya. Nah, sekarang angka 2 di sini, karena perkalian, ini pindah ruasnya menjadi pembagian. Berarti X sama dengan 6-nya dapat dari 11 kurangi 5 dibagi 2. 2-nya dari pindah ruas perkalian menjadi pembagian. Sehingga X-nya sama dengan 3. Jadi kesimpulannya, 1 bungkus wortel beratnya 3 kg. Kita coba soal cerita yang lainnya ya. Nah, di sini Aira memiliki sebuah kartu bilangan. Jika bilangan itu dikalikan 3, kemudian dikurangi 5, maka hasilnya 31. Kartu bilangan Aira adalah, nah, di sini kita coba jawab ya. Nah, kita misalin kartu bilangannya itu adalah huruf A ya, variabelnya. Jadi kita bisa tulis dengan model matematikanya itu kayak gini. A kali 3 dikurangi 5 sama dengan 31. Oke. Nah, A kali 3 itu apa? Artinya 3A kan, sama aja. Nah, sekarang minus 5 di sini saya pindahkan ke ruas kanan. Supaya yang ruas kirinya cuman ada huruf A aja lah, gitu ya. Nah, jadinya positif kan, yang asalnya pengurangan jadinya penjumlahan. Nah, sekarang kita lanjutin, 31 tambah 5 itu adalah 36. Nah, ketika A-nya jadi sendiri nih, kan ini perkalian ya. Jadi kalau perkalian pindah ruasnya jadi pembagian tuh, jadi di bawah. Nah, di atasnya itu 36 dapat dari 31 tambah 5. Sehingga A-nya ini adalah 12 ya. Jadi, kita punya kesimpulan kartu bilangan Aira itu adalah 12. Nah, ini contoh soal yang pertama. Kita coba contoh soal yang kedua. Darto nih punya kakak namanya Wanto. Nih ya, kenalan dulu nih. Nah, umur Wanto 8 tahun lebih tua dari Darto. Jika jumlah umur mereka 34 tahun, berapa sih masing-masing umur mereka itu? Nah, mari kita jawab. Kita misalkan umur Darto itu adalah X ya. Terus umur Wanto itu karena 8 tahun lebih tua dari Darto, berarti 8 tambah X ya. Jadi kalau misalnya kita buat model matematikanya itu, kita tulis kayak gini deh. Wanto nih kasih warna merah biar kelihatan beda ya. Wanto tambah Darto sama dengan 34 usianya maksudnya ya. Nah, yang Wanto itu kan 8 tambah X nih. Nah, ditambah Darto adalah X kan umurnya sama dengan 34. Nah, sekarang X tambah X itu hasilnya berapa? 2X. Sekarang 8 di sini, karena di sini kan ruas kiri hanya untuk yang ada variabel X-nya aja. 8 di sini pindahin ke kanan ya, yang asalnya penjumlahan jadinya pengurangan. Nah, sekarang selanjutnya di ruas kiri itu kan supaya cuman jadi X doang, 2-nya yang pindahkan ke ruas kanan, jadinya 26 dibagi 2. Nah, 26 itu dapat dari mana? Dari 34 kurangi 8. Oke, hasilnya 26 dan dibagi 2. 2 ini pindah ruasnya dari perkalian menjadi pembagian. Sehingga X di sini adalah 13. Kita ingat-ingat lagi, tadi kita misalin X-nya itu punya siapa? Punya Darto, berarti Darto usianya 13 tahun. Berarti kalau Wanto kan umurnya 8 tahun lebih tua dari Darto, jadi 8 tambah X. X-nya aja sendiri itu 13 kan? Berarti 8 tambah 13 sama dengan 21 tahun. Nah ya, jadi ketahuan usia Dartonya adalah 13 dan Wantonya adalah 21 tahun. Selanjutnya, soal cerita yang ketiga. Lebar sebuah persegi panjang lebih pendek 4 cm dari panjangnya. Jika kelilingnya sama dengan 72 cm, panjang persegi panjangnya dan lebarnya teh berapa sih? Oke. Nah, mari kita jawab.
kita misalkan dulu panjang dengan huruf P dan lebar dengan huruf L. Nah, kita bisa dibantu dengan sebuah gambar, ini namanya persegi panjang kan, masih ingat ya? Nah, yang di bawah ini adalah P, dan yang tegak ini adalah lebarnya. Nah, karena lebarnya dikasih tahu di sini pendek 4 cm dari panjangnya, berarti lebar sama dengan P kurangi 4, gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat model matematikanya nih. Tadi yang diketahui adalah keliling persegi panjangnya adalah 72. Masih ingat kan rumus keliling persegi panjang itu apa? 2P ditambah 2L. Nah, sekarang yang di tahap berikutnya itu 2L-nya, L di sini ya. L di sini kita ganti dengan P-4. Berarti L di sini kita ganti P-4 dalam kurung gitu ya. Berarti nanti 2 kali P dengan 2 kali minus 4. Nah, tahapan berikutnya berarti 2P tambah 2P yang di sini tetap ya punya yang panjang. Nah, ini 2 yang sudah dikalikan ke dalam, jadi 2P dikurangi 8. Nah, tahap berikutnya 2P tambah 2P kan hasilnya adalah 4P. Nah, minus 8 ini ya, dia pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus. Oke ya. Berarti tahapan berikutnya adalah 4 di sini nih, karena perkalian akan pindah ruas menjadi pembagian kan. Jadinya gini. Nah, 80 dapat dari mana nih? Dari 72 ditambah 8. Jadinya 80. Dibagi 4. 4-nya itu kan dari pindah ruas yang tadi ya. Dari perkalian jadinya pembagian. Sehingga P di sini kita dapat 20 cm. Baru dapat panjangnya. Nah, sekarang kalau lebarnya, tadi lebarnya itu kan 4 cm lebih pendek dari panjangnya. Ya. Jadi lebih pendek 4 cm dari panjangnya, berarti P-nya di sini kita ganti dengan 20 kurangi 4. Berarti L-nya adalah 16. Nah, soal cerita. Soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel. Ini soal pertamanya. Ceritanya gini. Jika pengurangan 2x dari 3 hasilnya tidak kurang dari 5, maka nilai x adalah... Nah, kita coba jawab ya. Pertama-tama kita akan membuat model matematikanya dulu dari kalimat ini. Tapi sebelum ke sana, saya ada tabel ya. Di sini ada simbol-simbolnya, simbol ketidaksamaannya. Dan kalau di soal cerita ini di sini ada kata-katanya dia kurang dari, lebih dari, tidak lebih dari, atau tidak kurang dari. Nah, di sini ada kata tidak kurang dari, maka simbol yang digunakan adalah lebih besar sama dengan. Sehingga model matematikanya, nah kalau pengurangan 2x dari 3 itu ditulisnya 3 dikurangi 2x ya. Nah lebih besar dari 5. Nah ini 5 besar itu lebih besar itu dapatnya dari ini, tidak kurang dari ya. Nah tahap selanjutnya kayak gimana? Kayak biasa aja. Jadi kalau di ruas kiri yang ada x-nya, 3-nya pindah ke kanan nih. Menjadi negatif ya, yang asalnya positif jadinya negatif, tapi negatif yang di sini tetap nempel sama 2x. Nah, ini kan pertidaksamaan nih. Hati-hati, koefisien di sebelah kiri nih masih negatif. Nah, ketika nanti pindah ruas, negatif 2-nya tuh pindah ruas jadi ke kanan tuh. Nah, ada konsekuensinya. Konsekuensinya tanda ini nih ketidaksamaannya berubah jadi ke kanan. Pertama, angka 2 yang di atas didapat dari 5 kurangi 3. Kedua, minus 2 di sini didapat dari pindah ruas yang perkalian jadinya pembagian. Ketiga, yang ini karena tadi dari negatif ya, koefisiennya celangapnya ke kiri. Ketika pindah ruas, celangapnya pindah jadi arah ke kanan. Nah, sehingga kesimpulannya X lebih kecil sama dengan dari min 1. Ini contoh soal pertidaksamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita ada soal juga nih. Di sini ada soal tentang gaji 5 orang karyawan suatu pabrik tidak lebih dari 4 juta rupiah. Ya, jika gaji setiap karyawan sama yaitu X, maka syarat untuk X itu adalah, nah kita misalin gaji karyawan itu udah X ya, di soal udah disamain.
Nah, sebelum membuat kalimat atau model matematikanya, kita lihat lagi simbol yang tadi. Tidak lebih dari. Berarti kalau tidak lebih, berarti pakai tanda lebih kecil sama dengan. Ya. Nah, di sini berarti ditulisnya 5X karena 5 gaji orang karyawan. Jadi 5X lebih kecil sama dengan dari 4 juta. Berarti kalau kayak gini, 5-nya harus pindah ruas nih dari yang awalnya perkalian jadinya pembagian. Jadi X lebih kecil sama dengan 4 juta dibagi 5. Maaf. Jadi jawabannya X lebih kecil sama dengan 800.000. Oke, ini adalah soal cerita yang kedua. Dan yang terakhir, soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel. Ini kita punya soal dari suatu persegi panjang diketahui lebarnya 2x kurangi 3 cm dan panjangnya 8 cm. Luasnya tidak lebih dari 40 cm persegi. Pertidaksamaan dari permasalahan tersebut adalah, nah ini yang diminta sebenarnya adalah model matematikanya. Nah, tadi ada kata kunci tidak lebih dari 40 ya. Jadi masih ingat kalau tidak lebih dari 40 itu simbolnya gimana? Nah, ini model matematikanya. Kita pendekatannya pakai luas karena di sini diketahui luasnya tidak lebih dari 40. Berarti L lebih kecil sama dengan 40. Oke. Nah, rumus luas persegi panjang itu apa? Panjang kali L. Lebih kecil sama dengan 40. Nah, sekarang kita ubah P-nya ini, L-nya ini diganti dengan 2X minus 3. Dan P-nya diganti dengan 8. Nah, jadi gini kan nulisnya. Nah, sekarang seperti biasa dikali dulu 8 kali 2X dan 8 dikali minus 3. Jadi, model matematikanya ini adalah jawaban untuk soal cerita nomor 3 yang ini. Oke. Nah, apabila kita lanjutkan misalnya nih, pertanyaannya dilanjutin. Tentukan himpunan penyelesaian dari 16x kurangi 24 lebih kecil sama dengan 40 dengan x elemen bilangan cacah. Oke ya. Jadi ini kita lanjutin nih, ceritanya ada soal berikutnya. Karena yang ini tuh adalah jawaban untuk soal yang ini. Nah, ini soal berikutnya nih. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita kerjainnya seperti biasa. Ruas kirinya kita hilangkan minus 24 dengan cara pindah ruas ke kanan menjadi plus 24. Dan jumlahin aja yang ruas kanan seperti biasa. Jadi 40 tambah 24 adalah 64. Nah, sekarang 16x supaya x-nya sendirian nih, berarti 16 yang perkalian pindah ruas jadinya pembagian. Sehingga 64 dibagi 16 adalah 4 ya. Jadi x yang sesuai untuk penyelesaian pertidaksamaan ini adalah x kurang dari sama dengan 4. Angkanya berapa aja? Karena yang diminta bilangan cacah berarti mulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4.